Selamat pagi guys. Kali ini kita akan mereview kembali cordless drill ya 18 volt yang sudah pernah kita unboxing sebelumnya dari Black & Decker. Ini 18 volt. Jadi mungkin teman-teman sudah lihat review, bukan review sih ya, unboxingnya. Jadi bisa dilihat di link di atas itu kalau memang belum nonton. Kali ini kita akan mereview drill tersebut ya, bor tersebut setelah 1 tahun pemakaian ya. Jadi ini kita sudah lebih dari setahun malahan ya. Nah, dari pengalaman penggunaan ya, untuk barang ini sebenarnya bagus ya, meskipun dia datang cuma satu baterai. Dari sini bisa teman-teman lihat ya, sudah banyak baret-baret di beberapa bagian. Nah, ini dari cara penggunanya juga sih teman-temannya. Kalau teman-teman bisa merawatnya mungkin bisa lebih mulus tetap ya, meskipun sudah 1 tahun pemakaian. Ini kondisi baterainya juga masih bagus. Dari yang lain-lain juga masih cukup bagus ya. Selama setahun pemakaian ini menurut saya sih nggak ada penurunan dari segi performa. Bisa dibilang nggak ada kendala yang begitu berarti selama pemakaian. Itu secara umum ya. Untuk kondisi baterai juga masih bagus ya setelah setahun pemakaian. Di sini menurut saya sih nggak ada penurunan ya untuk performanya. Di sini kita cek itu 20.6 volt ya. Meskipun dari datanya dia cuma 18 volt, cuman setelah kita tes dia selalu di angka 20-an volt setelah kita full charge ya. Untuk fitur-fiturnya juga semuanya masih berfungsi secara normal ya, seperti mode hammer drill, kemudian mode drill biasa ya, ataupun pada pilihan-pilihan angka-angka torsinya itu masih berfungsi secara normal. Demikian juga dengan lampu LED-nya ya. Selama setahun pemakaian ini nggak ada kendala, nggak ada kerusakan. Oke, sebagai tambahan juga di rumah kita ada bor yang lainnya, yang electric drill. Kalau dia ini lebih besar ya, dari segi daya juga, dari cupnya aja beda ya, dia 13 mili. Namun tetap aja kita yang paling sering kita gunakan yaitu yang cordless ya, karena dia lebih simple. Beda dengan yang ini ya, ini kemana-mana harus kita colok ya. Sedangkan yang paling cepat kita ambil, paling sering kita gunakan ya yang menggunakan baterai. Untuk produk Black & Decker ini cukup bagus ya pada saat kita gunakan ya. Untuk gripnya sendiri karena dia dari karet, terus meskipun kadang berkeringat tangan, genggaman masih tetap oke ya. Terus lampunya juga yang ada di bawah itu nggak mengganggu ya, nggak menghalangi. Jadi dia di bawah, nggak di sebelah atas ya untuk lampunya. Jadi penerangan sangat bagus ketika kita gunakan untuk melakukan penyekrupan ya, apalagi di tempat-tempat yang agak gelap ya, atau yang terlindung. Mungkin itu beberapa kelebihan dari cordless ini dibanding dengan yang menggunakan kabel. Jadi teman-teman bisa pertimbangkan sendiri ya. Cuman dari segi daya memang dia kalah dari yang menggunakan kabel. Terus dari segi sumber energi juga dia terbatas ya pada baterainya. Sedangkan kalau yang menggunakan kabel ya, selama ada aliran listrik itu kita bisa gunakan terus menerus ya. Selain penggunaan sehari-hari, tipe bor seperti ini sangat cocok digunakan untuk pekerjaan seperti pemasangan plafon ya. Mungkin karena dia ringan ya, jadi enak digunakan. Jadi nggak harus menggunakan sambungan-sambungan kabel ya pada saat kita gunakan untuk pekerjaan tersebut. Terus kemudian juga pada pekerjaan seperti baja ringan ya, ini juga kita pasang di rumah baja ringan, kita menggunakan baterai ini terutama pada saat penggunaan di luar ruangan ya. Jadi nggak ada arus listrik yang keluar, jadi
baterainya ini sangat membantu banget ya. Terus juga pada saat kita manjat-manjat, ini ringan banget kita gunakan, jadi sangat cocok ya untuk digunakan untuk pekerjaan-pekerjaan tersebut. Lanjut guys, untuk kelemahannya, untuk the real tipe ini punya Black & Decker ini, sebelumnya sudah kita tahu ya, baterai bawaannya cuma ada satu ya. Jadi itu menurut saya kelemahan juga ya, karena meskipun itu cukup untuk kita gunakan, kadang kita sering lupa untuk ngecas ya, apalagi kalau kita project-projectnya besar ya, kita butuh penggunaan seharian, jadi itu harus dicas hingga full. Nah kalau kita lupa, kadang itu akan berhenti tengah jalan guys, apalagi kalau kita nggak ada bor lain, itu akan jadi masalah besar. Lanjut guys, untuk penggunaan pada beton ini sebenarnya berfungsi ya, tipe hammernya itu berfungsi dengan baik untuk membuat lubang kecil pada tembok bisa ya, tapi untuk membuat lubang yang dalam, besar, ataupun sampai membolongin tembok ya, sebagusnya sih menggunakan yang tipe elektrik ya, yang dicolok ke listrik ya, karena dayanya juga besar ya, jadi nggak memakan waktu yang terlalu lama ya. Kalau ini menurut saya sih masih kurang ya, tapi untuk yang kecil-kecil ini berfungsi dengan baik. Semoga bermanfaat dan terima kasih banyak.